Tak lagi sekadar isu, kali ini Onyo bicara sendiri. Bukan gosip murahan, bukan kabar burung. Keputusan besar ini diambil Onyo dengan sadar, meninggalkan satu rumah, dan memilih kembali ke pelukan Ruben Onsu. Pertanyaannya bukan tinggal di mana, tapi kenapa harus pindah. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu rumah yang selama ini terlihat baik-baik saja. Dan, alasan Onyo ternyata jauh lebih dalam dari yang publik duga. Keputusan Onyo memilih tinggal bersama Ruben Onsu bukan sekadar kabar pindah rumah biasa. Ini adalah bom waktu yang akhirnya meledak ke ruang publik. Tanpa aba-aba, tanpa klarifikasi panjang, fakta itu muncul dan langsung memicu satu pertanyaan besar, apa yang sebenarnya terjadi hingga seorang anak berani mengambil langkah sejauh ini. Yang membuat publik tersentak, keputusan ini datang di saat semua terlihat normal di permukaan. Tidak ada konflik terbuka, tidak ada drama di media sosial, namun justru disitulah letak kejanggalannya. Keputusan besar sering lahir dari luka yang tak pernah diumbar, dan Onyo seolah memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang selama ini disembunyikan rapat-rapat. Pindahnya Onyo ke rumah Ruben bukan reaksi sesaat. Ini bukan emosi anak kecil yang labil. Cara Onyo bersikap menunjukkan bahwa keputusan ini telah dipikirkan matang. Dan ketika seorang anak memilih kembali ke figur tertentu, publik tahu satu hal, di sana ada rasa aman yang tak ia temukan di tempat lain. Bab ini menjadi titik awal dari semua kecurigaan. Karena jika segalanya baik-baik saja, tak akan ada keputusan yang mengubah arah hidup secara drastis. Maka sejak detik ini, cerita bukan lagi soal Onyo tinggal dengan siapa, melainkan apa yang membuatnya merasa harus pergi. Setelah keputusan yang mengguncang itu mencuat, publik akhirnya menangkap satu sinyal penting, Onyo tidak lagi memilih diam. Meski kata-katanya terukur, nada bicaranya justru terdengar berbeda dari biasanya. Tidak ada tawa lepas, tidak ada kalimat basa-basi. Yang muncul adalah kesan seorang anak yang sedang berusaha jujur pada dirinya sendiri. Dalam pernyataannya, Onyo tidak menuding siapapun secara terang-terangan. Namun justru disitulah letak ketajamannya. Ia menyinggung soal kenyamanan yang perlahan memudar, tentang perasaan yang tak lagi bisa dipendam, dan tentang kebutuhan untuk berada di tempat yang membuatnya merasa diterima sepenuhnya. Kalimat sederhana, tapi maknanya menghantam. Banyak yang mulai membaca ini sebagai kode keras. Karena biasanya, anak seusia Onyo tidak akan berbicara sejauh itu jika semuanya baik-baik saja. Ada beban emosional yang terasa jelas, seolah Onyo ingin mengatakan, keputusan ini bukan bentuk pembangkangan, melainkan cara bertahan. Di titik ini, cerita makin bergeser. Bukan lagi sekadar, Onyo tinggal dengan Ruben Onsu, melainkan Onyo sedang menyelamatkan dirinya sendiri. Dan publik pun mulai sadar, bahwa yang akan terungkap selanjutnya kemungkinan jauh lebih sensitif dari yang dibayangkan. Kata, kenyamanan, yang ia ucapkan ternyata bukan sekadar pilihan kata, melainkan kode paling jujur dari apa yang ia rasakan. Publik mulai membaca bahwa ada perubahan suasana yang signifikan, sesuatu yang tak kasat mata tapi terasa berat untuk dijalani. Onyo memberi isyarat bahwa ia tidak lagi merasa leluasa menjadi dirinya sendiri. Bukan soal fasilitas, bukan soal perhatian materi, melainkan ruang emosional yang makin sempit. Saat seorang anak mulai merasa harus menahan perasaan, disitulah rasa aman pelan-pelan terkikis, dan keputusan besar biasanya lahir. Yang mengejutkan, Onyo tidak menumpahkan emosinya dengan marah. Justru ketenangannya membuat cerita ini terasa lebih mengkhawatirkan. Karena seringkali, anak yang terlalu tenang adalah anak yang terlalu lama memendam. Kalimat-kalimatnya terdengar seperti hasil dari proses panjang, bukan luapan sesaat. Publik mulai memahami satu hal penting, kepindahan Onyo bukan karena ingin pergi, tapi karena ia tak lagi bisa bertahan di tempat yang sama. Dan ketika rasa aman menghilang, pilihan paling logis hanyalah mencari tempat pulang lain, sebelum luka itu menjadi lebih dalam. Ketika rasa aman di satu tempat menghilang, Onyo tidak memilih lari sembarangan. Ia justru kembali ke satu nama yang sejak awal lekat dalam hidupnya, Ruben Onsu. Bagi publik, ini bukan keputusan acak. Ini adalah pilihan sadar seorang anak yang tahu persis kemana ia harus pulang saat emosinya berada di titik rawan. Di mata Onyo, Ruben bukan sekadar figur dewasa atau publik figur ternama. Ia adalah sosok yang memberi ruang, bukan tekanan. Tempat di mana Onyo merasa tidak harus selalu tampil kuat, tidak harus selalu terlihat baik-baik saja. Disinilah ia bisa bernapas tanpa beban, sesuatu yang sebelumnya perlahan ia rasakan menghilang. Pilihan ini sekaligus menamparkan persepsi publik.
Karena jika Onyo hanya mencari kenyamanan sementara, ia bisa memilih banyak jalan. Namun ia justru kembali ke orang yang mengenalnya sejak kecil, yang memahami perubahan emosinya tanpa perlu banyak tanya. Ini memperkuat dugaan bahwa keputusan ini lahir dari ikatan emosional yang sudah teruji, bukan sekadar pelarian. Di bab ini, cerita makin terang sekaligus makin sensitif. Karena ketika seorang anak memilih satu pihak secara emosional, itu berarti ada pihak lain yang tak lagi mampu memberinya hal yang sama. Dan sejak titik ini, publik mulai sadar, kisah Onyo bukan sekadar kepindahan, tapi penentuan arah hidup. Pilihan Onyo akhirnya memunculkan satu pertanyaan sensitif yang tak terelakkan, apakah ada hubungan yang merenggang di balik keputusan ini? Tanpa menyebut nama, tanpa menyalahkan siapapun, rangkaian pernyataan dan sikap Onyo justru membuka ruang tafsir yang makin lebar. Dan publik menangkap satu kesan kuat, ada jarak yang tercipta, perlahan tapi pasti. Yang membuat cerita ini panas adalah konsistensinya. Bukan satu dua kalimat, melainkan pola. Dari cara Onyo berbicara tentang kenyamanan yang memudar, hingga keputusannya memilih satu tempat pulang tertentu, semuanya mengarah pada perubahan dinamika yang tak lagi bisa disangkal. Ini bukan drama sesaat, melainkan proses yang berjalan dalam diam. Di titik ini, publik mulai menyadari bahwa konflik tak selalu hadir dalam bentuk pertengkaran terbuka. Kadang, retak justru terjadi saat komunikasi menipis, saat perasaan tak lagi menemukan ruang untuk disampaikan. Dan ketika itu terjadi pada seorang anak, dampaknya jauh lebih dalam dari yang terlihat di kamera. Bahwa keputusan Onyo bukan kebetulan, bukan pula drama yang dibesar-besarkan. Ini adalah respon logis dari hubungan yang berubah. Dan sejak sini, cerita bergerak ke fase yang lebih panas, karena setiap orang mulai bertanya, siapa yang sebenarnya kehilangan Onyo lebih dulu. Sejak keputusan Onyo dan rangkaian isyarat emosionalnya terungkap, satu hal tak terhindarkan, publik ikut masuk ke dalam pusaran cerita. Media sosial mendadak berubah menjadi ruang sidang opini. Ada yang membela Onyo habis-habisan, menyebutnya berani dan jujur pada perasaannya. Namun tak sedikit pula yang menilai keputusan ini sebagai tanda ada masalah serius yang sengaja disembunyikan. Pihak yang membela Onyo menegaskan satu hal, anak punya hak memilih tempat ternyaman untuk tumbuh. Bagi mereka, pilihan tinggal bersama Ruben Onsu adalah langkah penyelamatan emosional, bukan pembangkangan. Narasi ini makin kuat karena Onyo tidak pernah terdengar menyerang, ia hanya bicara tentang apa yang ia rasakan, dan justru itu yang membuat publik tersentuh. Di sisi lain, muncul suara-suara skeptis yang mempertanyakan latar belakang keputusan ini. Mereka mulai mengulik masa lalu, membandingkan momen-momen lama, bahkan membaca ulang potongan pernyataan yang dulu dianggap sepele. Dari sini, cerita berubah menjadi spekulasi berlapis, dan api gosip makin sulit dikendalikan. Bab ini membuat situasi makin panas, karena ketika publik sudah terbelah, cerita tak lagi milik keluarga semata. Onyo kini berdiri di tengah sorotan, menjadi simbol dari konflik yang tak pernah diumumkan secara resmi. Dan semua orang tahu, saat opini publik sudah bicara, bab selanjutnya biasanya jauh lebih keras. Di tengah riuhnya opini publik dan derasnya spekulasi, satu hal justru mencolok, pihak lain memilih diam. Tidak ada bantahan tegas, tidak ada klarifikasi panjang, bahkan tidak ada upaya meredam isu secara terbuka. Dan dalam dunia gosip, keheningan seperti ini seringkali berbunyi lebih nyaring daripada pernyataan apapun. Diam ini langsung dibaca publik sebagai sinyal. Bukan berarti pengakuan, tapi cukup untuk memancing tafsir liar. Banyak yang bertanya-tanya, jika semua baik-baik saja, mengapa tak ada penjelasan yang menenangkan? Mengapa Onyo dibiarkan berdiri sendiri dengan narasinya, tanpa penyeimbang dari sisi lain? Situasi ini membuat tekanan emosional mengarah ke satu titik. Onyo, yang sejak awal bicara dengan hati-hati, kini seolah menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Ketika satu pihak bersuara dan pihak lain memilih senyap, opini publik akan otomatis membentuk kesimpulan sendiri, dan itulah yang sedang terjadi. Karena semakin lama keheningan dipertahankan, semakin besar dugaan yang tumbuh. Dan publik mulai yakin, bab terakhir dari kisah ini bukan tentang klarifikasi, melainkan tentang keputusan final yang tak bisa ditarik kembali, keputusan yang akan mengubah segalanya. Pada akhirnya, semua kembali ke satu titik krusial, pilihan Onyo sendiri. Tanpa teriak, tanpa drama berlebihan, keputusan tinggal bersama Ruben Onsu menjadi pernyataan paling keras dari seorang anak yang selama ini hidup di tengah sorotan. Ia tidak meminta simpati,
ia hanya memilih tempat di mana hatinya merasa aman. Bab ini memperjelas bahwa kisah ini bukan tentang siapa yang benar atau salah di mata publik. Ini tentang seorang anak yang akhirnya berani menentukan arah hidupnya, setelah terlalu lama menyesuaikan diri dengan keadaan yang tak lagi ia pahami. Dan keputusan itu tak mungkin lahir tanpa alasan yang kuat. Diamnya pihak lain, panasnya opini publik, dan konsistensi sikap Onyo akhirnya bertemu di satu kesimpulan pahit, tak semua luka butuh pertengkaran untuk menjadi nyata. Ada yang tumbuh dalam senyap, sampai akhirnya memaksa seseorang pergi demi bertahan. Bahwa di balik gemerlap keluarga selebriti, ada realita emosional yang tak selalu seindah layar kaca. Dan pilihan Onyo hari ini mungkin bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari kebenaran yang selama ini ditahan.